Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita kembali belajar tafsir. Kali ini masih surat ke-8, surat Al-Anfal ayat 62. 63 sekarang. 63. Surat ke-8 ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Wa allafa, dan dialah yang telah menyatukan. Nah, ini allafa juga sama dengan kata alif. Alif kan, huruf pertama bahasa Arab itu alif. Alif itu kan satu ya, alif. Alif juga berarti lulut. Lulut itu apa? Jinak. Jadi dialah yang membuat jinak di antara kalian. Jadi jinak, sesama muslim tuh nggak galak, ya. Merukunkan, rukun bahasa. Diakur, akur sedulur. Ya, jadilah yang diam. Tapi kalau bahasa Indonesia mengakurkan itu kayaknya merukunkan. Dialah yang telah merukunkan sesama hati mereka. Lau, kalau anfakta, kamu membelanjakan, infak, menginfakkan, ma fil ardi, apa yang ada di bumi, jami'an, semua. Semua yang di bumi dipakai untuk infak. Ya, untuk membiayai agenda merukunkan, dipakai untuk merukunkan biaya itu, semua yang di bumi. Ma'allafta, kamu tidak akan sanggup. Allafta, menyatukan, baina qulubihim, antara hati-hati mereka. Jadi kalau kamu punya harta, ya, seluruh isi bumi ini dipakai untuk membiayai, merukunkan hati yang sudah broken, pecah. Orang wawuan, disuruh wawuan, dibiayai dengan semua harta yang ada di bumi, kamu tidak akan sanggup. Nah, semua itu kok bisa terjadi? Walakinnallah, akan tetapi Allah lah allafa bainahum, yang telah menyatukan, yang telah merukunkan di antara mereka. Jadi singkatnya, ayat ini nanti ditujukan kepada dua kelompok yang sudah menjadi musuh bebuyutan. Nah, ini kalau di zaman Rasulullah, Aus dan Khazraj, ya, dua kabilah yang sudah turun-temurun musuh-musuhan. Ini kita sampaikan langsung ke tafsir saja. Innahu, sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana.
Qala, ini sudah ya. Wa qala Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengatakan, Ibnu Jarir itu adalah penafsir tertua ya. Namanya, kitabnya namanya Tobari. Ibnu Jarir itu penafsir tertua. Jadi Ibnu Jarir tafsirnya lebih dari 20 jilid, kemudian diringkes oleh Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu mukhtasar sebenarnya. Kalau kita mau cepat sebenarnya tafsir yang disepakati ya oleh tim itu namanya mukhtasar. Ada dua tafsir yang sekarang mengemuka, yaitu Muyassar dan Mukhtasar. Kalau dulu Jalalain itu tafsir bil ma'thur sebenarnya dengan nas, cuman lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i. Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Mahalli, dua Jalal, pengarangnya itu duo Jalal, makanya Jalalain, dua Jalal. Nah, sekarang sudah keluar dari khilafiyah ya, jadi tidak terlalu mempertajam khilafiyah, itu tafsir Mukhtasar. Mukhtasar itu selalu mentafsirkan setiap halaman kita dalam mushaf itu kan 604 halaman. Kalau setiap pertemuan satu halaman, maka kita butuh 604 kali. Ya, kalau sekali ngaji itu seminggu membutuhkan 12 tahun baru selesai. Kalau kita kan seminggu 2 kali, nah, berarti 6 tahunan. Itu pun cara cepat. Kalau ini lambat sebenarnya. Cuma ini penjelasannya luas. Kita kembali sini. Arti al-lafa di sini jama'a, menghimpun. Menghimpun itu menyatukan. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Jadi hati itu kalau nggak disatukan nggak susah gitu. Ai jama'a baina qulubil mu'minin minal aus wa khadzrat bana tafarruq wa tashattut an dinil haq. Artinya Allah menyatukan hati kaum mukminin yang waktu itu ya diwujudkan dari Aus dan Khazraj. Jadi dua suku yang bentrokan terus-menerus. Setelah mereka tafaruk, berpisah, dan tasyatut, terpecah, ala dinihil haq, di atas agama mereka yang benar. Jadi mereka wawuhan. Fasayyarahum bi jami'an ba'da an kanu ashtatan. Lalu Allah lah yang membuat mereka jamaah ya, menyatu setelah mereka terpisah-pisah, terpecah-pecah. Sama dengan Indonesia, ini makanya kesatuan, negara kesatuan, ya, NKRI, itu setelah pecah-pecah. Jadi kerajaan-kerajaan Islam menyerahkan kerajaannya untuk diatur dalam sebuah negara. Nah, kalau ada orang kafir sekarang mereka pelakunya, kita buka lagi sejarah. Ya, contohnya sisa-sisa negara kerajaan yang masih Islam itu negara Buton ya. Buton yang dulu disebut dengan penghasil aspal apa gitu. Itu nama-nama jalannya pakai bahasa Arab. Sampai sekarang gitu. Ya. Nah, mereka rela menyerahkan itu untuk diatur dalam republik ini. Jangan sampai yang sudah bersatu menjadi pecah. Nah, kita mendajikan loh. Indonesia ini berprestasi. Karena kembali negara yang pernah disatukan oleh Rasulullah itu sekarang sudah menjadi pecah 23. Yang dulu disatukan oleh Rasulullah ya, waktu Madinah itu sekarang pecah menjadi 23. Jadi dulunya Iran, Irak, Arab Saudi, Yaman itu satu semua. Tapi sekarang pecah. Wa ikhwanan ba'da an kanu a'dan, dan mereka menjadi ikhwan, menjadi kawan setelah menjadi lawan. Ya, tadinya lawan menjadi kawan. Nah, ini yang patut kita syukuri. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya, lau itu katanya imtina'ul wujud, kalau, ya artinya kalau, seandainya, jika, dan seterusnya. Tapi pengandaian menggunakan lau ini kemungkinan wujudnya kecil, namanya imtina'ul wujud. Kalau in besar, in atau idza, ya. Nah, ini pakai lau. Jadi kalau kamu infakkan, ini pekerjaannya tidak mungkin kamu bisa
membiayai dengan harta semua yang ada di bumi, kecil kemungkinan. Jika engkau infakkan apa yang di bumi semua untuk merukunkan, ya, dua kelompok yang terpecah, kamu tidak akan mampu. Akan tetapi Allah lah mampu, ya. Lau anfaqta ya Muhammad ma fil ardi jami'an min dzahab wa waraq. Jika engkau infakkan wahai Muhammad apa yang di bumi semua, emas, perak dan benda-benda berharga lainnya, ma jama'ta anta baina qulubihim bihailika. Kamu tidak akan mampu menyatukan mereka dengan hailika, dengan upayamu. Walakinna Allah jama'aha, akan tetapi Allah lah yang menyatukan mereka alal huda, di atas petunjuk. Singkatnya begini, kalau Anda diberi peluang untuk menyatukan orang dengan cara yang Anda punyai, itu tidak akan mampu seperti Islam. Seperti Islam. Anda diberi kesempatan untuk menyatukan orang-orang dengan cara Anda. Mungkin Anda bisa menggunakan uang menyatukan. Biasanya orang kalau ada uang bersatu. Atau dengan kekuasaan. Pasti itu terbatas. Ya, tapi dengan Islam ini, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan orang Islam, dia ramah. Sok kalau nggak percaya, ya, Anda musafir kemana, berbeda bangsa, Anda sholat, dia pasti hormat. Nah, itu Allah yang menyatukan. Cara apa yang bisa menyatukan orang? Dengan murah lah. Atau dalam bahasa lain, dengan cara apa Anda bisa mengumpulkan orang nih supaya mereka bisa diajak, ya, berdialog, bersepakat selain dari pengajian? Ya pasti arisan tuh, urusan uang atau urusan apa, dan pasti perlu biaya. Ya, jadi tidak semurah dan semudah dengan agama. Kalau udah bicara agama aja murah, makanya itu agama sering digunakan untuk menundukkan hati, mencari suara. Sekarang kalau udah menang, menjauh dia dari Islam. Islam dicampakkan. Nanti kalau udah deket-deket, menjaring suara, yang nggak pernah ke masjid, yang nggak pernah pakai peci, yang nggak pakai sarung, semuanya itu semua mengelabui kita semua. Ya, tapi nanti kalau udah menang, udah dadah. Nama-nama Islam diganti, alergi terhadap Islam mulai ditujukan, dan begitu kita terus setiap 5 tahun dibodohi. Nah, maka kita tidak boleh ini terus berlangsung. Kita harus cerdas, pilih yang benar. Kita kembali. Yaqulu ta'ala dzikruhu li Nabi Muhammad law anfaqta ya Muhammad, sudah ya tadi ya. Walakin Allah wa ta'yidan minhu wa ma'unatan ala aduwika wajtama'at wa taqwiyatan min Allah. Allah lah yang membuat penguatan itu. Ya. Dan ta'yid itu diambil kata aidun, tangan. Jadi menyokong. Allah yang mensupport. Wa ma'unatan ala aduwika. Walladzi fa'ala dzalika wa sawu dzalika hatta saru laka awan wa ansaran wa yadan wahidatan ala man baghaka, ya, sawaan huwallazi in rama adu minku maraman yakfika kaiduhu wa yansuraka ala fasik bihi wamdili amri wa tawakkal alai. Nah, itu semuanya adalah perbuatan Allah. Wa qala Jamakhsyari at-ta'lif baina qulubi man ba'atha ilaihim Rasulullah minal ayat al-bahira li'anal Arab lima fihim minal himyah wal asobiyah wal intiwa alal dogina. Waktu itu orang Arab itu penyakitnya sangat kuat, ya, himyah artinya apa? Menolong fanatik terhadap suku itu sangat kuat. Sementara di Sahara sukunya itu banyak. Kalau mereka berbeda, perang. Ya, kalau sekarang perang itu rebutan sumber daya alam. Kalau zaman dulu
sumber daya belum diketahui. Jadi rebutan air dulu itu. Ya, kalau mereka tahu ini banyak air, berantem tuh sampai menguasai. Nah, tempat yang banyak air namanya oase. Kalau sekarang perut bumi sudah diketahui, pakai satelit, ya, bahkan boleh jadi orang yang pintar lebih tahu isi perut bumi kita daripada kita sendiri. Kita tenang-tenang, dijual tak? Ya udah dijual. Dia lihat tanahnya aja. Dia cuma, tapi orang-orang lihat isi perutnya. Nah, ini kita karena kebodohan ya. Jadi kita jual, nggak tahu mengolahnya. Ya bayangkanlah saudara, besi. Contohnya besi lah. Anda kan tahu kalau dijual di tukang loak berapa tuh? Sekilo, ya kan? Tapi ketika disulap jadi HP itu nggak sampai 1 kilo. Harganya tuh melambung kan. Sama dengan besi dipelengkungin begini. Ini jadi penyangga. Ini kalau di kilo udah nggak ada manfaat, di kilo ini murah ini. Tapi begitu difungsikan mahal. Ya dan lain sebagainya. Meja juga begitu. Kalau Anda nggak bisa buat begini, onggokan kayu, ya murah. Ya, tapi kalau dipoles dengan teknologi, ya, dengan ukir-ukiran, waduh jadi mahal. Nah, seharusnya kita begitu. Wa dzalika lamma nazamallahu min ulfatihim wa jama min kalimatihim wa ahdatsa bainahum minat tahabub wa tawad. Tapi Allah yang membuat nazam, ya, ngerenteng sih. Allah yang memanage hati mereka sehingga mereka saling menyayangi, yang tadinya bermusuhan saling membantu, saling kolaborasi. Nah, itu. Wa amata anhum minat tabaghut, dan Allah mencabut sikap saling benci. Wa tamakut, dan sikap saling murka. Ya. Wa kallafahum minal hub fillahi wal bughdum fillah, dan mereka akhirnya, ya, Allah paksa untuk saling cinta. Nah, ini urusan hati kan urusan Allah. Wa la yaqdiru ala dzalika illa may yamlikul qulub. Tidak ada yang mampu melakukan semua itu kecuali man yamlikul qulub, ya, yang bisa menguasai hati, yaitu Allah. Jadi katanya hati itu emosi kan. Kalau udah kelewat tuh, yang tadinya benci bisa menjadi cinta, yang tadinya cinta bisa jadi benci. Jadi benci dan cinta, ya, itu sifatnya relatif. Kalau keterlaluan bisa berbalik. Makanya ada satu pepatah, ya. Apa itu pepatahnya? Ahbib habibaka yaumamma asa ayakuna bagidoka yaumamma. Cintailah orang yang kau cintai sederhana saja. Siapa tahu suatu hari dia menjadi pembencimu. Wabduk, ya, wabgut bagidoka yaumamma. Begitulah benci orang yang kau benci, ya, biasa saja. Asa ayakuna habibaka yaumamma. Siapa tahu yang dibenci itu menjadi orang yang kau suka. Ya, itu banyak terjadi tuh. Sebab orang kalau terlalu benci berarti dia memberikan perhatian. Ya, ada 2 orang yang saling benci, lama-lama jadi pasangan suami istri. Bisa begitu. Karena orang benci itu orang yang memperhatikan. Jadi kita dibenci sama orang berarti dia memperhatikan kita. Biarin aja, nanti suatu saat Allah bisa membalik, dia saking suka. Nggak tanggung-tanggung ada orang sepanjang hidup saya pernah mengira saya itu senok gurgronya gitu. Saya dianggap, apa istilahnya, orang yang palsu ya gitu ya. Pura-pura yang senok gurgronya. Nah, saya diamin aja, biarin aja. Tiba suatu saat dia nangis, kemudian dia menjadi orang yang ikut saya lah gitu. Ya, wah dia menyesal dulu bisa begitu katanya. Dia sendiri nggak tahu kenapa saya bisa begitu. Nah itu.
Ya biarin aja orang cinta mau benci, biarin, itu hak dia kok. Yang penting jangan pakai kekerasan aja, ya kan? Karena urusannya polisi nanti. Kita juga benci. Kita kalau benci sama orang juga begitu, harus masuk akal itu. Kenapa Anda membenci dia? Kalau suka dan benci Anda itu tidak rasional, berarti Anda itu nafsu, setan pelakunya. Tapi kalau dibenci oleh kita, orang itu memang ada akhlak yang tidak sesuai, maka yang dibenci itu bukan orangnya, akhlaknya. Ya kan? Abu Sufyan adalah musuh Nabi. Bagaimana cara Nabi menundukkan Abu Sufyan? Beliau masuk Islam itu waktu futuh, jadi udah betul-betul di ujung. Ya, ketika Islam sudah kuat, sudah punya izah, baru dia ikut. Tapi bagaimana cara Rasulullah menundukkan dia? Ada pembisiknya. Nah, kalau dalam Quran namanya bitonah. Bitonah itu pembisik. Seseorang bisa menjadi sesat kalau pembisiknya itu salah. Pembisiknya. Ada orang yang memberikan bocoran pada Rasulullah, yang memberitahu seperti apa Abu Sufyan. Abu Sufyan itu tipe orang yang suka dijunjung, suka di alam. Dia kalau suka di alam, apa juga dia kerjain katanya. Karena itu ketika pasukan Islam masuk ke Mekah, diumumkan oleh Rasulullah, Abu Sufyan belum Islam. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Padahal kan dia belum Muslim. Abu Sufyan merasa tersanjung digituin. Wah, padahal saya musuhnya. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Seakan-akan dia ditempatkan oleh Rasulullah penyelamat kan. Diaku itu. Ini kan banyak orang karena nggak diaku jadi begitu. Sama dengan ada anak yang menurut ayahnya itu bodoh. Menurut ayahnya bodoh. Setelah setamat SMA dia daftar ke perguruan tinggi. Dia mengajukan pada ayahnya mau daftar ke perguruan tinggi. Ayahnya mah ketawa aja, sinis. Iya tah. Jadi gitu. Begitu daftar diterima. Kaget ayahnya. Kok bisa diterima? Di luar ekspektasinya. Nah, dia ngomong apa? Makanya ya jangan menuduh tuh. Jangan buruk sangka pada saya. Kan instansi lain aja tuh mengakui saya pinter. Ayah menuduh jelek aja. Digituin sama dia. Coba tuh. Nah, dia itu dari situ aja kesalah menilai. Ya. Karena boleh jadi sesuatu yang kita tidak berarti, anggap tidak berarti. Ternyata ya, berarti pada diri anak kita. Jangan sepelekan, saudara. Jadi kita tidak boleh menjatuhkan meskipun pada anak sendiri. Sebab anak itu kan kelak menjadi dewasa. Ketika kita coreng namanya, itu akan sakitnya itu nggak hilang-hilang. Ya, kita tidak boleh menjatuhkan dia. Nah, kita justru harus bangkitkan semangatnya terus. Walaupun dia telat, terlambat, macet, terus kita harus berhasil. Jangan putus asa. Nah, kita kembali sini. Wakila, sudah ya ini. Waqala Razi, sekarang giliran Razi. Innan nabiyya ba'atsa ilaihi ila qaumin anfatuhum syadidat. Nabi diutus oleh Allah kepada kaum yang gengsinya tinggi. Unfatuhum syadidat. Wa hamiyatum azimah, serta sikap fanatiknya tinggi. Ya, fanatismenya tinggi. Hatta law tama rajulun min qabilah latmatan qatala anhu qabilatu hatta yudriku athara sa'rahu. Contohnya, kalau ada kabilahnya itu ditempeleng, ditonjok oleh kabilah lain, maka si kabilahnya ini akan balas dendam. Ya, kalau di kesatuan kita ini namanya korps. Nah, ya kan? Wa qala aidan. Nah, kita kembali ke sini. Jadi
suka bener itu. Ada tipe orang yang suka bener berantem gitu. Ya, sebentar-bentar berantem, sebentar-bentar berantem. Nah ini di zaman Rasulullah ketika beliau diutus, masyarakatnya seperti itu. Hanya kesalahan sedikit itu bisa terjadi perang antar kabilah. Ya. Qatala ma'ahu qabilatu, maka akan dibela oleh kabilahnya hatta yudriku sa'rahu, sampai terbalas dendamnya. Ya, Anda lihat juga di film-film kungfu, ya, film Mandarin tuh, itu kebanyakan motivasinya balas dendam. Ya, dihabisi satu keluarga, nah, kemudian tersisa dia ngumpet, dia berburu, dia turun gunung untuk membalas tuh. Kebanyakan begitu, nanti dibalas lagi terus nggak selesai-selesai. Ya, summa innahum inqalabu antil kalhalah hatta qatala rajul akhahu wa abahu wa abnatahu wattafaqu ala ta'at. Kemudian kondisi mereka yang terombang-ambing seperti itu, ya, menjadi sepakat di atas ketaatan setelah Rasulullah datang. Wasaru ansaran, mereka akhirnya hidup saling menolong. Ya, wa'adu a'wanan, dan menjadi penolong-penolong. Nah ini ya, disulap, berubah total, ekstrim berubah menjadi orang-orang yang baik. Ini tidak bisa dilakukan kecuali ajaran Islam. Jadi ajaran Islam adalah ajaran yang mampu merubah manuver dengan cepat. Nah, sehingga kadang-kadang orang nggak percaya. Kan ada bandar narkoba tuh, ya, bertobat. Dia sudah punya geng, jadi pimpinan gengnya bertobat. Polisi masih nggak percaya, orang ngandel, pura-pura. Nah, setelah dia tobat, dia jualan, buka restoran, nggak ada kasirnya, ya, dikasih anunya, daftar menu bersama harganya, kemudian dikasih kembalian di situ. Jadi nggak ada kasirnya. Polisi semakin curiga, masa sih? Ketika diwawancara, apa nggak takut orang nanti, apa kata orang tuh ya, artinya menipu ya, artinya dia makan apa yang dibayar apa itu. Apa nggak takut? Kata dia, pada dasarnya semua orang itu berbuat baik. Ya, karena sesuatulah manusia itu menjadi licik katanya. Jadi saya tetap ya bersangka baik pada setiap orang. Saya harus mengembalikan itu. Ternyata dia nggak rugi. Ya biarkan ya orang ngembaliin sendiri. Pulang ngambilin sendiri. Jarang lah. Ya, jarang ada orang yang curang. Wakila humul Aus wal Khazraj. Ada yang mengatakan ayat ini ditujukan kepada Aus dan Khazraj. Ini nama dua suku besar ya. Fa inal khusumat kanat bainahum, karena kesumat kalau khusumat di Indonesia kan kesumat. Dendam kesumat sudah terjadi di antara mereka syadidatan, sangat parah. Ya, wal muharabah daiman, serta mereka perang terus-terusan, musuh bebuyutan. Summa zalat dagain wa hasalat ulfa wal mahabbah, kemudian hilang dengkinya ketika Islam datang, hilang seperti Israel Palestina. Ini dendam kesumat turun temurun. Ya, kalau Palestina punya kekuatan, dia bangun kekuatan, dia akan hantam Israel. Israel ketika merasa menjadi korban, dia bangun lagi kekuatan, dia hantam lagi. Cuma ada perang yang tidak adil ya. Harusnya berantem aja, berdua aja, diamin aja. Sampai kapan? Ini emang nggak dibantu, yang nggak dibantu. Itu salahnya. Nah, sampai kapan ini terjadi? Ya udah, harusnya mereka duduk bersama seperti yang disarankan oleh presiden kita. Pokoknya jangan tanya Indonesia. Indonesia insya Allah akan mendukung kalau Anda mengakui kemerdekaan Palestina. Nah, ya, presiden kita sudah ngomong begitu. Pokoknya agenda tunggal, akui dulu kemerdekaan Palestina.
Nah, terus kalau sudah diakui kami kemana? Ya itu nanti agenda berikutnya. Kami akan langsung mengakui keberadaan Anda. Jadi artinya mungkin dua negara akan berdiri. Ya kalau menurut saya udah akur aja kayak Indonesia. Ya diatur duduk bersama, diatur sistem. Nah seperti kita ini, apa pemilu bagaimana? Seperti yang juga terjadi di Afrika. Dulu kan ada apartheid ya kan? Yang boleh menjadi pemimpin kan kulit putih terus, tapi setelah diperjuangkan oleh Nelson Mandela berhasil. Ya akhirnya mereka sekarang punya sistem pemerintahan, siapapun yang qualified terpilih oleh rakyat ya itu jadi pemimpin. Itu aja paling. Mau sampai kapan? Nah itu yang terbaik cara Indonesia. Fa'izalatu tilkal adawat asyadida wa tabdilu bil mahabbah al qawiyah wal mukhalasah at-tamah mimma la yaqdiru 'alaiha illallah. Maka hilangnya permusuhan berganti menjadi cinta yang kuat, ya, serta ikhlas yang sempurna itu tidak mampu dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah. Ya, ini yang dua negara yang terus berantem itu. Terus Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan sama Cina daratan gitu. Ya, itu kan dendam masa lalu. Dendam masa lalu. Wasarat tilka mu'jizatan zahiratan. Itu menjadi tanda mukjizat yang zahir ala sidqi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas kebenaran kenabian Nabi Muhammad. Jadi salah satu yang dicapai oleh Islam adalah menyatukan ya orang-orang yang berseteru menjadi akur. Tapi kok Islam tetap ditegakkan, kok kita punya semangat pengen benar sendiri, itu berarti nggak benar. Karena kedatangan Islam itu menyatukan. Kok jadinya berantakan, ngaku benar deh, itu berarti Anda nggak benar. Karena kita lihat dalam sejarah, ketika Islam datang, sebelum datang diacak-acakan, datang jadi akur. Akur. Ya kita bicara, ya. Maunya apa kamu? Standarnya apa? Kan yang menjadi persoalan kita ini, umat Islam dengan umat Islam lainnya itu tidak rukun, karena nggak punya standar. Standarnya apa? Ukuran salah benar itu gimana? Ya, ini kalau mereka duduk bersama, ukuran yang dibicarakan, ya kita patuhi ukuran itu. Seperti di sebuah masjid, ditulis begini. Masjid ini silahkan dipakai oleh siapapun. Terbuka untuk semua pengunjung. Terbuka untuk semua pengajian. Tetapi kami menetapkan pengajiannya harus sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Terserah Anda dari mana, suku apa, kepentingannya apa, yang penting Quran dan Sunnah silahkan. Begitu. Jadi kalau sesekali pengurusnya datang, maaf yang dikaji apa? Nah itu kan, kita harus terbuka ini. Oh iya, sesuai ini, ya terus begitu. Terus jalan, nggak ada masalah. Jadi jangan saling curiga, itu kan? Waqala itu, nah itu. Waqala Muhammad Rashidido, ya, kita tutup dengan pendapat Rashidido. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, yakni anna laula nikmatullah alaihim. Artinya kalau saja tidak ada nikmat Allah, ya, kepada mereka bil iman, dengan keimanan, wa akhwat, wa ukhuwah, dan persaudaraan, allati hiya aqwa atifatan, yang merupakan rasa yang paling kuat, ya, emosi yang paling kuat untuk menyatukan. Nah, kita ini disatukan. Yang kita akan lihat tuh akurnya orang Islam tuh ketika di Arab ketika haji. Jadi yang kita bisa kesan kita pada orang yang jadi haji, yang jamaah haji itu gila amal soleh. Kalau orang Jepang kan workaholic, nah, kita itu gila amal soleh. Ya, ketika orang mau cukur, orang berebut ngasih gunting saya aja, gunting saya.
Ramai teman sih, yang dibutuhkan cuma satu gunting. Mau nyukur, udah gunting saya. Walaupun bukan satu negara, begitu dia ngeliat mau cukur. Nah, begitu juga orang mau ngambil air Zam-Zam. Dia lagi ngambil, sini. Wah, kalau begini sukses sih orang. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, cepat sukses sih. Kalau kita ini kan berlomba-lomba menjatuhkan di Indonesia nih. Ya kan? Pemerintah curiga pada rakyat, rakyat curiga pada pemimpinnya. Kapan mau benernya? Seharusnya kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita, menghormati mereka, sayang pada kita, timbal balik gitu. Ya. Jadi kalau melihat kita itu jangan curiga, kesianan aja gitu. Hawanya. Gitu kan? Kalau kita melihat pemerintah, ya juga sama kesian, repot kayaknya ngurus kita-kita ini. Waduh, repot kayaknya. Harus begitu sama-sama. Jangan curiga. Dia curiga kita, kita curiga dia. Wah, pasti orang bener. Ya nggak ada selesainya jadi ini. Ya, seperti polisi. Wah, ada polisi lari gitu kan. Nah, bukan lari. Kan kita begitu, ada polisi malah takut. Polisi itu kan pelindung. Ya, polisi itu pelindung, harusnya polisi melihat keruwetan dia uraikan, diurai sama dia. Bukan justru menambah macet. Harusnya begitu. Nah, ini bisa hilang sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh. Lama amkanaka ya Muhammad, lima amkanaka ya Muhammad, antu alifa baina qulubil manafi dunawiyah, maka kamu tidak akan mampu meskipun kamu ya diberi manfaat duniawiyah. Jadi artinya kalau kau pun bagi uang mereka supaya akur, tidak akan bisa. Walau anfaqta jami'a ma fil ardi minal amwal wal manafi' fi sabili hadza ta'lif amal ansar fali anal adghanul mauruthah. Kalau saja engkau menginfakkan semua yang ada di bumi, harta, manfaat untuk taklif, ya, untuk merukunkan ini, agenda mendamaikan. Adapun Ansor karena mereka punya dengki yang sudah diwarisi dari orang tuanya, dendam, ya. Wa autar dima al masfukah, serta darah-darah yang ditumpahkan. Wa himyatal jahiliyah arasikha la tazulu bil arad dunyawiyah, serta himyatul jahiliyah, fanatik jahiliyah. Ini yang sudah tertanam mendarah daging, itu tidak bisa pupus dengan janji-janji materi. Tidak akan bisa. Wa inna matazulu bil imani shadiq, akan tetapi bisa hilang dengan keimanan yang benar. Nah, nanti di ayat yang lain ada, ya. Contohnya ketika Rasulullah menang perang, ya. Menang perang, beliau mendapat banyak ghanimah. Lalu dibagi oleh Rasulullah. Orang Ansor nggak dibagi, ya. Maka mereka menatap Rasulullah dengan perangat perangut. Jadi bukan benda yang mereka sesalkan, tapi pengakuan. Jadi kalau nggak dikasih, menurut mereka nggak diaku, berarti kita ikut menolong Rasulullah nggak dianggap ini. Nah, lalu Rasulullah memanggil, nanti ada di sini apa ya nanti ya, nah, dijelaskan, dipanggil. Bukankah kalian dulu sesat, aku datang mendapat petunjuk? Bukankah aku selalu bersama kalian? Mereka selalu mengangguk dengan berat. Ketahuilah, kalau aku harus memilih, maka aku memilih kalian. Ya seperti Abu Hurairah lah yang saya pernah ceritain itu. Ya, sangat lapar sampai tidurnya pun ngedakop, tengkurap. Sepertinya kalau ada cermin, kata Abu Hurairah, pasti muka saya pucet. Sampai kemudian ada orang yang ngasih susu, satu bejana. Rasulullah datang, Abu Hurairah, ini siapa ini? Dari siapa ini? Ada yang ngasih. Udah ke sana.
bagi teman-temanmu. Nah, dia ngebatin Abu Hurairah. Apa Rasulullah nggak tahu ya saya lapar ini? Seharusnya yang suruh mencicipi duluan saya lah gitu. Kurang apa baiknya saya sama dia gitu kan? Abu Hurairah sampai begitu ngebatin. Tapi beliau karena taat dibaginya juga. Dia nggak nyicipin dulu karena nggak ada pesan dari Rasulullah. Sampai udah selesai, ya tugas sudah selesai. Tersisa 1 cangkir. Abu Hurairah masih 1 cangkir. Kalau kamu minum, aku nggak minum. Kalau aku minum, kamu nggak minum. Udah kamu aja dah yang minum. Abu Hurairah, tahu nggak kamu alasan aku nyuruh kamu membagi teman? Kok kamu nggak duluan? Karena saya tahu kamu kuat. Pugu tadi Pugu tahu di ngebatin begitu, dongkol itu kan? Karena saya tahu kamu kuat, makanya saya belakangin. Mereka itu nggak kuat, kalau nggak dibagi ngomel itu. Padahal Bu Hurairah barusan ngomel terus. Saya tahu kamu nggak begitu, makanya tak belakangin. Nah itu sama dengan Ansor, orang-orang dibagi dia nggak merengut. Jadi Ansor ini bukan karena bendanya, ya, tapi pengakuannya. Jadi kalau nggak dikasih, dia merasa nggak diaku. Tuh, merasa begitu. Sama dengan sertifikat lah. Sertifikatnya nggak bisa dijual. Orang juara, apa tuh kertas nggak bisa dibuat beli bakwan sekalipun. Buat apa cuma selembar. Tapi pengakuan orang manusia itu cenderung senang dihargai. Nah ini yang nggak bisa hilang dari mulai kecil sampai dewasa tuh senang dihargai, ya, senang dipuji lah. Maka kita diminta untuk adil. Kalau salah Anda maki, tapi kalau benar harus dipuji. Yang terjadi kita pada anak adalah memaki kalau mereka salah, tapi diem kalau mereka benar. Itu nggak boleh. Jadi kita harus balance. Kalau benar kita puji, kalau salah kita maki. Nah, berarti dia standar. Nah, itulah tafsir hari ini. Kita lanjutkan dengan fatwa dari Syekh Utsaimin. Ini kalau dibaca terus masih panjang. Tuh, selembar, 2 lembar, 3, 4 tuh. Bisa sampai jam 7 ini. Kalau Anda punya bukunya asik memang. Bisa dibaca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak bawa, saya doang yang besos ini. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau ini kasus ya, ini kitab tentang kasus. Jadi kitab ini membahas kejadian. Kalau ini teori, ya kan? Ada 2 tuh. Ada diroya, ada riwayat. Katanya. Kalau ini sudah terjadi baru nanya, kan? Itu beda. Jadi dia membahas yang sudah terjadi. Nah, contohnya ini. Ya fadilatus syekh. Wahai guru. Al-muadzaf alladhi yartabitu amalu bil qadi wal qadi yakhruju ba'da salati zuhri. Ay qabla sa'ati tsaniyah wa nisf. Hal hadza muadzaf yatahammal ithma hadzal khuruj wahda am lil qadi aidan dakhlan fi khurujil muadzaf. Saya ini menjadi pegawai, kata dia, ya ASN lah, pegawai negeri ya, kalau sekarang namanya ASN, aparatur sipil negara. Pimpinan saya masuk kantornya jam 12 siang, padahal jam kantor kan jam 8. Pimpinan saya itu masuknya jam 12. Saya adalah pembantu dia, asisten. Saya asisten dia. Apakah dibenarkan dalam syariat kalau saya mengikuti jejak beliau? Kalau dia jam 12 berarti saya setengah 12 gitu datangnya. Sebab kalau saya datang duluan, saya juga nggak ngerjain apa-apa karena saya memang asisten dia. Tuh. Gimana Syekh? Tapi menurut hukum negara jam kantor itu jam 8 masuknya, ya kan? Keluar jam setengah 5 atau jam 4.
setengah 5 ya, karena jam 5, jam 8, 4 ya, 4. Nah, 1 jam itu istirahat. Dijawab oleh beliau begini, huwa ala kulli hal al-qadi mas'uliyah uzma fi hadzal amr. Sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah pimpinan. Dia bilang itu ya, yaitu ketuanya. Li'annahu matbu'un la tabi, karena dia diikuti bukan pengikut. Walakin hadzal tabi law annahu baqiya summa nasal qadi ala khuruji qabla intihai waqti aw ta'khirat bidaihi la khajila qadi min dzalika ala aqal takdirin. Sebaiknya kalau kita menjadi bawahan melihat pimpinan begitu, pimpinannya dinasehati. Nah, boro-boro bisa dipecat itu mah. Kamu nasihatin saya. Ya kan? Sebaiknya kata beliau, karena di hadapan Allah pimpinan dan yang dipimpin itu sama. Ya, kedudukannya sama itu ya. Jadi kita selaku bawahan kalau tahu pimpinan salah harus diluruskan. Tuh, kata beliau nih. Sumastaqama, siapa tahu setelah diluruskan oleh kita, dia malu, lalu dia memperbaiki. Tuh, kata beliau nih. Ya. Na'am law furida anal qadi tara ali tari yujibul khuruj wa kana hadha tari udhran syar'iyan fa hadha la ba'sa littabi hina idzin an yakhruja. Tapi kita nggak pernah tahu mengapa ya ketua kantor pimpinan kita bertindak seperti itu. Contohnya dia pulang sebelum waktunya. Kita nggak pernah tahu alasannya apa. Siapa tahu dia memang ada rapat. Ya, sebelum jam pulang dia sudah keluar kantor. Ya, seharusnya kita tahu alasannya. Tapi kita kalau mau tahu kan nggak boleh. Apaan kamu mau tahu, saya punya jadwal gitu kan. Contohnya ada rapat itu kan diundang. Kalau memang dia dihadapkan pada tugas yang tidak bisa dihindari, maka dia tidak berdosa. Ya, kalau saya ini dilihat dari syariatnya, nggak ada kepentingan memihak pada siapapun. Tapi sekarang sudah angel, karena sekarang ada fingerprint ya sekarang ya. Nah, bisa mau keluar masuk, tapi sekarang diakalin. Masuk dia print, keluar lagi dia. Nanti wayanya mau keluar baru masuk lagi. Oh, dia tetap aja ada akalnya. Nah, sekarang harusnya setiap orang dipasangi chip. Gitu. Udah nggak bisa bekutik. Kalau sekarang kan masih bekutik. Di HP ada GPS, ya, sepanjang lokatornya masih hidup kita bisa memantau. Tapi kan dimatiin sama dia, dinonaktif, nggak terlacak. Nah, sebaiknya dipasang chip aja berarti. Ditanam di dalam tubuh, jadi kemanapun ketahuan. Kalau udah kebangetan gitu ya, kalau udah kebangetan mungkin pemerintah akan begitu. Oh, susah diomong ini, selalu ngelak terus. Jam masuknya mah iya, nanti di tengah-tengah dia keluar. Kemana. Begitu mau pulang masuk lagi, kerok orang ini. Udah, nggak ada cara lain, tanam chip. Tapi sekarang sudah banyak perbaikan. Zaman dulu sebelum ada teknologi canggih, ya, kita kalau berurusan dengan pemerintah, waduh, belum datang Pak. Mau datang jam berapa? Jam 10 datang ke kantor belum datang. Contohnya begitu. Tapi sekarang udah nggak bisa. Contohnya di puskesmas tuh, wah, dokter lari-lari, ya kan? Karena dia harus on time. Kalau enggak nanti dapat teguran dari atas, ketahuan itu. Kalau dulu kan enggak. Wah, nunggu lama banget. Sekarang nggak bisa. Tuh, antara lain itu banyak perbaikan. Jadi kalau ada uzur tidak ada masalah. Fadzal basalit tabi'ina idzin ayakhruj. Nah, begitu juga pengikutnya. Kalau yang jadi pimpinan, kamu ikut saya, ya nggak ada masalah karena disuruh. Tapi itu dalam beberapa kasus kalau komandan kita salah, kita terbawa. Ya, pernah kejadian kemarin kan? Kejadian pidana, komandan yang salah, bawaannya kena ke bawah. Li'anna baqahu laisa fihi faidatun. Karena kalau dia tetap di situ nggak ada manfaatnya karena dia asisten. Jadi pimpin, udah kamu pulang aja. Nah, pulangnya kita atas perintah komandan ini dibenarkan nggak secara syariat? Itu loh maksudnya. Jadi kita menjadi asisten, ya.
pimpinan kita ada keperluan. Terus saya gimana Pak? Ya udah kamu pulang aja. Nah, kalau itu dibenarkan oleh komandan, hukumnya bagaimana? Padahal menurut ketentuan negara harus sampai 4:30. Tapi pimpinan udah kamu pulang lah. Oh, saya juga ada kepentingan. Nah kata beliau, kalau memang ini urusan dinas, ya, dan betul-betul syar'i, pimpinannya syar'i, dia rapat, ya. Jadi kalaupun kita tinggal di situ nggak ada gunanya, wong tujuannya membantu dia, maka itu dibenarkan. Lakin hadzal qadi alladhi yakhruj biduni udhrin, tapi kalau si pimpinan itu keluarnya tidak uzur, nah itu yang kita nggak tahu. Idza ra'a anna tabi'ahu yabqa wa huwa aqalla rutbatan min fil ilmi wa in kana ala rutbatan fil amal wa in kana yulazim ala ma yajib alaihi sawfa yakhjalu wa yastahsi wa yaqumu wajib. Kalau orang tahu, ya, seseorang tahu pimpinannya itu keluarnya nggak benar, urusan pribadi, disuruh pulang dia nggak mau. Si bawahan ini dia bertahan karena dia tahu persis pimpinannya nggak benar. Maka sebaiknya dia tetap tinggal di kantor. Ya, pimpinan kalau tahu bawahannya seperti itu, siapa tahu dia malu, dia akan merubah, akan berubah menjadi benar. Wal khulasa, kesimpulannya, annahu fi baqi hadzal muadzaf at-tabi' maslahatan. Kesimpulannya, bawahan yang seperti ini tetap tinggal sesuai dengan aturan negara itu mempunyai dua maslahat. Awalan ibra'u dhimmatih. Pertama, dia membebaskan dia dari dosa. Karena yang bayar kan negara, ya, bukan pimpinan yang bayar. Yang bayar dia. Yang kedua, ana wasilatun ila islahi hadzal qadi alladhi yakhruju qabla intihai dawam. Yang kedua, dengan cara dia, ya, ini bisa menjadi upaya untuk menasihati pimpinannya, malu pimpinannya. Contohnya di mana ya? Sudah ada bupati, ya, yang menurunkan keputusan setiap Jumat seluruh ASN yang laki-laki wajib sholat Jumat, katanya. Saya lupa tuh, mana tuh? Ya, di negara ini ada bupati mana itu sudah menurunkan keputusan. Yaqulu sa'il, ya fadilatul syekh, ma ta'liqukum 'ala ad-dakhli alladhi sayataqadahu min ad-daulah wa lam yufi bil 'aqdi bainahu wa bain ad-daulah. Wahai syekh, apa pendapatmu tentang gaji yang diterima dari seorang pegawai yang tidak tepat waktu? Ya, tidak memenuhi pekerjaannya, tidak memenuhi jobnya. Dijawab oleh beliau, fil haqiqati law qulna fi hadzal dakhl bi manzilatil ijarah. Sebenarnya gaji itu seperti sewa. Ya, kalau kita menyewakan sesuatu, bendanya tidak sesuai dengan perjanjiannya, itu sama dengan hukumnya. Hukumnya sama. Innahu la yasaiku syai'an min dakhlihi. Dia tidak berhak dari terhadap gajinya. Artinya kalau dia masuknya itu di akumulasi 3/4, berarti menurut syariat gaji yang dia peroleh itu harus 3/4. Yang 1/4 ini haram. Begitu menurut beliau. Wah, kalau pakai begini orang punya kesadaran tuh harus tepat waktu, ya. Harus tuh baru pulang. Sebab 5 menit saja dia tidak tepat waktu, itu berarti dia sudah 5 menit uang haram. Inna hadza dakhla bi manzilati ijara laqulna, dia tidak berhak sesuatu pun terhadap gajinya kalau dia tidak tepat waktu. Idza taraka syai'an min muddatil amal biduni uzrin syar'in, tanpa uzur yang dibenarkan. Fala ujrata lahu, tidak ada gaji buat dia. Lakinil ma'ruf anna ma ya'khadhu qadi wal mudarris wal imam wal muadzin laisa lahu hukmul ijara. Akan tetapi yang diambil oleh kebanyakan orang, baik dia seorang jaksa, ya, hakim atau pengajar atau imam atau muadzin, laisa lahu hukmul ijara bal huwa rizqun min baitil mal. Ingatlah, apa yang mereka dapat itu adalah harta baitul mal yang mereka dapat tuh, ya, bukan orang per orang. Jadi yang bayar kita
ketika kita menjadi bawahan, itu bukan atasan yang bayar, tapi negara. Jadi tugas Anda, kewajiban Anda itu kepada negara. Nah kebetulan oleh negara diplot sebagai bawahan dia. Ketika pimpinan kita nggak benar, Anda tetap harus pada tugas negara. Nah itu yang susah begitu ya di Indonesia. Fayakun istiqaqu min hadzal murattab binisbah fa idza hadara salah satu arba' al waqti. Kalau Anda dalam sebulan dihitung-hitung itu cuma 3/4 hadirnya, ya 75% doang, maka gaji yang Anda dapat yang halal itu 75%, yang 25% itu haram. Ini kata beliau begini. Ini secara syariat ya. Wala yasiq wa ruba' alladzi tarakal amal fihi. Yang 1/4 ya, karena Anda masuknya cuma 75%, yang 1/4 itu haram. Bimana ana yastaikum murattibihi biqadri ma adda min amal. Karena Anda mendapat upah sesuai dengan pekerjaan. Ya Fadilatu Syekh alaisa yang bagi qudwat ayakunu qudwa. Wahai Syekh, seorang pemimpin apakah tidak sebaiknya menjadi panutan? Ya ditanya lagi. Aw mathalan yuhtada li baqil muwadzafin indahum, menjadi panutan bagi pegawai atau bawahannya. Wali muwadzafin fi daulah umuman, dan untuk negara secara umum, apalagi ASN gitu ya. Jadi kita kalaupun menjadi pegawai swasta tetap harus menepati itu kesepakatan. Dijawab oleh beliau, alladzi yajib ala qudat wal tizamu muqtadil uqud, sesuai dengan perjanjian. Ya, dia bekerja itu digaji untuk apa? Diselesaikan apa enggak sama dia? Jadi ada waktu kerja jam berapa sampai jam berapa. Kalau dia tidak sesuai, berarti yang tidak sesuai itu haram. Ya. Fa in wa nizamud daulah fil muwadzafin fayatamasyauna alaihi wa yutabiqun. Dia harus berjalan dan menerapkan aturan negara. Nah, ini kalau pakai begini, waduh, pasti kemajuan akan cepat ya. Fa'idan tama fa'idha tamasyau alaihi wa tabaquhu fa'inan nas taba'un lahum. Maka jika seorang pemimpin taat pada aturan, nggak usah disuruh, bawahannya pasti ngikut. Nggak perlu ada upacara ya untuk menasihati mereka. Pimpinannya benar aja, ya pasti ininya akan ngikut. Ada pertanyaan lagi. Indana muadzin masjid illa ana qalil hudur wa yaqumu akhuhu as'aghar bil adzan wal imama niyabatan anhu. Di tempat kami ada seorang muadzin jarang datang, sehingga yang adzan itu anak-anak ya, karena yang bertugas tuh nggak datang. Nazran li bu'di manzilihi, karena tinggalnya jauh, si muadzin itu tinggalnya jauh, sehingga dia kedatangan ke masjid itu tuh nggak tepat waktu. Waqad nasahna hadzal muadzin, kami sudah memberi masukan pada beliau. Faqala laqad akhadtu idna minal awqaf. Kata dia jawabnya, saya sudah minta izin kok. Saya sudah dapat izin datang telat tuh. Fa wafaqu ala dzalika fa madza tansahunana ma'jurin. Apa nasihat Syekh untuk kami? Ya, jadi ini ada kasus petugas adzan itu sering telat, sehingga waktu adzan tiba yang adzan itu anak-anak, bukan dia. Nah, ketika ditegur, dia menjawab, saya sudah diizinkan. Ya, ini yang ditanyakan, gimana status muadzin seperti ini? Dijawab oleh beliau, naqulu idza kana al-awqaf qad azinat bidzalika wa kana akhuhu yasru maksud minawad wa qiyamihi bima yaf'al haraj alaihi. Kalau memang benar dia sudah diizinkan, ya karena alasan tertentu tadi, rumahnya jauh, ya, dan wakil yang menjalankan tugas dia seperti tadi anak-anak, azannya udah benar, ya, ini kata beliau tidak ada masalah, tidak berdosa, ya. Yang penting sudah tadi sesuai dengan ketentuan. Dia sudah menasihati anak-anak, kalau saya telat tolong ya diisi itu ya. Pertanyaan yang lain,
Rajulun ya'mal inda syakhsin bi ratibin syahrin, falau dhahaba li adai faridul hajj, hal yasing ratib asyari amla. Ada seseorang yang bekerja, pegawai, ya, dia dibayar bulanan. Suatu saat dia berangkat haji, yang makan waktu lebih dari sebulan. Nah, saat dia berangkat haji, dia tetap dibayar, ya kan? Nah, bayaran ketika dia tidak bekerja karena alasannya haji itu halal apa haram? Nah, ini ditanyakan di sini. Dijawab oleh beliau, hadza hasabul araf, tergantung urf, tergantung kebiasaan setempat, ya. Awi syarti ladzi bainaha, atau syarat yang sudah dibuat. Falau kanal urfu ana yastahiq wajib itahu. Kalau memang dibenarkan oleh hukum, ya dia berangkat haji itu sudah pamit, sudah izin dan dibolehkan oleh undang-undang, maka gajinya halal. Tuh. Tapi kalau dia nyolong-nyolong, katanya saya pernah ditegur begini nih. Saya pernah ditegur begini. Bagaimana kalau orang umrah atau haji, orang umrah atau haji itu umrohnya bisa berkali-kali, ya kan? Kan si penyelenggara ini kadang-kadang membuat banyak umroh lagi karena di sana masih lama. Sementara dia tahu menurut sunnah setiap kunjungan Rasulullah cuma sekali. Jadi kalau dari daerah lain ke Arab, beliau cuma sekali, nggak berkali-kali datang ke perbatasan umroh lagi, datang umroh lagi, nggak begitu. Rasulullah sekali datang, sekali. Nanti pulang lagi, sekali lagi begitu. Bukan di satu tempat berkali-kali, keluar masuk, bukan begitu. Nah, dia ikut rombongan itu. Sekarang Arab Saudi menerapkan siapapun yang ada di matof, lingkaran tawaf, itu harus pakai baju ihram. Harus pakai baju. Kalau dulu kan enggak. Artinya kalau kita mau tawaf, bukan tawaf umrah, tapi tawaf biasa. Sekarang tidak mungkin. Orang tawaf dengan tidak pakai ihram tidak boleh. Harus pakai baju ihram. Nah, hukumnya gimana kalau kita tahu itu tidak sesuai? Itu kan? Artinya saya ingin tawaf bukan tawaf umrah. Saya tawaf bukan tawaf umrah. Tapi saya terpaksa harus pakai baju ihram karena peraturan. Hukumnya gimana? Nah, kata beberapa penasehat, Anda melakukan sesuatu yang haram. Sebab pemerintah Arab Saudi kalau mendapati orang yang lagi ihram wafat, maka tidak dimandikan. Kan dia lagi ihram. Ya kan? Nanti dipanggil di hari kiamat dalam keadaan pakai itu. Pakai baju ihram. Sementara dia nipu. Sebenarnya dia bukan ihram. Dia bukan umrah gitu. Dia tawaf saja. Kan tawaf boleh. Ya, tawaf bukan karena umrah kan boleh. Ya, karena di Masjidil Haram tahiyatul masjid itu kan tawaf. Nah, itu sebaiknya ya kerok di sebelah itu tuh. Ya kan? Kalau dia tahu benarnya begitu, tapi pemerintah menetapkan begitu. Jadi kalau pemerintah Arab mendapati orang yang tawaf itu pakai baju ihram meninggal, maka tidak disolatkan, tidak dimandikan, langsung dibawa. Sebab dianggapnya lagi umrah. Nah, itulah hadirin hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.